Ini jalan nggak? Izin jawab Jalan, lagi, dokter. jalan ya. Oke. Jadi bilirubin adalah untuk melihat fungsi dari ekskresinya. Nah, ini adalah nilai rujukannya. Jadi nanti kalau biasanya nanti untuk neonatus-neonatus ya akan diperiksakan bilirubinnya. Nah, berarti nilai rujukannya harus menggunakan nilai rujukan dari neonatus ya. Ada yang 0 sampai 1 hari berapa gitu ya. Dan biasanya kalau neonatus digunakannya darahnya adalah darah kapiler yang diambil dari ujung tumitnya ya, ujung tumitnya. Tapi kalau yang dewasa maka digunakan serum atau plasma. Nah, ini adalah nilai rujukannya. Jadi bilirubin itu ada yang total, ada yang direct, ada yang indirect. Nah, kalau total berarti gabungan direct indirect. Kalau indirect itu lebih ke arah kalau ada gangguan di pemecahan dari hemoglobin ya. Gangguan dari pemecahan hemoglobin, anemia hemolitik, maka indirectnya yang akan meningkat. Nah, kalau ada gangguan hati nanti maka yang meningkat adalah lebih banyak direknya. Ya, karena direknya itu yang langsung dari hati kemudian diekskresikan. Nah, direct indirect itu berdasarkan dari reaksi diazo ya, berdasarkan dari reaksi diazo itu. Nah, itu kan pakai diazo kan. Ada yang langsung membentuk cincinnya, ada yang tidak, makanya direct indirect gitu ya, Dek ya. Kemudian setelah pemeriksaan ekspresi, oh ya, ini kalau dia terjadi peningkatan, maka peningkatan bilirubin bisa karena peningkatan produksi, misalkan pada keadaan anemia hemolitik. Kemudian penurunan ambilan oleh hati biasanya kalau eh, apa namanya neonatus dia belum cukup bulan ya, atau neonatis yang kurang mendapatkan protein untuk dapat dibentuk proteinnya untuk mengambil mengambil bilirubin masuk ke dalam hati, dikonjugasikan. Kemudian penurunan konjugasi maupun penurunan sekresi atau hambatan saluran empedu. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri ya kalau yang sebelah sini, Dek, yang ini. Eh, nah, saya deh ya. Kemudian eh, ini adalah metabolisme bilirubin. Nah, metabolisme bilirubin kita tahu adalah dari pemecahan hemoglobin. Ini kalian juga harus tahu, ini tidak akan saya ulang karena kalau saya ulang, apa namanya, waktunya nggak cukup. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi integritas sel hati. Jadi ini yang biasanya akan kita cek kalau ada kemungkinan gangguan hati, kalau ada kuning gitu ya. Maka yang akan kita cek pertama kali adalah integritas sel hati, SGPT, SGOT. Tapi saya lebih senang menyebutnya dengan ALT dan AST karena lebih pas ya. Karena ALT itu berarti alanin aminotransferase. Jadi kita di asam aminonya yang ditransferkan untuk mentransferkan adalah alanin aminotransferase. Nah, SGPT dan SGUT. Nah, kalau ALT-nya yang lebih banyak meningkat, itu biasanya memang kerusakannya di sel hati. Dan kemungkinan lebih banyak kerusakan sampai di sitoplasmanya saja. Tidak tidak sampai masuk ke mitokondria. Tapi kalau sampai ALT AST itu lebih tinggi, AST-nya tingginya tinggi banget ya dibanding ALT-nya, maka kemungkinan kerusakannya adalah di mitokondria atau kerusakannya bukan di hati tapi di organ lain yang mengandung AST ya. Jadi ALT menilai kerusakan hepatosit sehingga disebut kita ingin melihat fungsi integritas dari sel hati. Kemudian eh, ya ini sama tujuannya ya untuk menilai hepatotoksik. Kemudian berikutnya adalah nah, ini bahan pemeriksaannya ALT itu adalah menggunakan serum ya atau menggunakan plasma, bisa menggunakan plasma EDTA. Kemudian yang berikutnya adalah nilai rujukannya ya, nilai rujukannya bisa 10 sampai 32 dan ada yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan.
Ya, ada yang perempuan itu sampai 31 unit ya. Jadi satuannya kan unit per liter, artinya ini adalah aktivitas. Jadi kalau pemeriksaan enzim, ALT, AST, GGT, ALP itu adalah aktivitasnya sehingga satuannya adalah unit per liter. Nah, kalau dalam pemeriksaan ini dihindarkan adanya hemolisis, dihindarkan adanya ikterik, dan dihindarkan adanya lipemik ya. Kadar trigliserid lebih dari 1000 mg per desiliter. Nah, ini waktu paruh ALT-nya itu panjang deh. Waktu paruh ALT-nya adalah 47 plus minus 10 jam. Itulah kenapa kalau kamu kalau ada pasien habis terkena hepatitis dan dia sedang masa recovery, kita nggak bisa ngelihat ART, AST-nya langsung turun. Ya, karena masa paruhnya panjang. Sehingga nanti kalau misalkan kalian merawat pasien dengan pasca hepatitis, pasca dirawat, kemudian mereka bilang, kok ini SGPT, SGT, soalnya kok nggak turun-turun ya? Apakah ada apa, ada apa? Nah, kalian bisa bisa berargumentasi dengan ini. Waktu paruhnya panjang. Sehingga kalau waktu paruhnya panjang, berarti dia tinggal di dalam darah untuk waktu yang agak lebih lama. Ya, jadi tetap harus diawasi. Sepanjang kuningnya berkurang, itu berarti tidak apa-apa. Jadi kalau mau untuk pasien-pasien dengan hepatitis juga, untuk recovery-nya kita cek juga bilirubinnya ya, fungsi ekskresinya, apakah dia sudah membaik atau tidak. Kemudian berikutnya adalah aspartat aminotransferase atau AST. Ini biasa disebut dengan SGOT ya. Biasa disebut dengan SGOT. Jadi sinyalnya kita putus ya. Halo? Halo, Dek. Masih bisa dengar suara saya? Masih terdengar, Dok. Oke. Jadi AST itu adalah yang biasa kita sebut dengan SGOT. Nah, SGOT itu tidak hanya terdapat di hepar, dia banyak juga ada di jantung, kemudian di otot. Sehingga dia kurang spesifik. Nah, makanya kalau dicek itu harus pasang dengan ALT-nya kalau untuk hepar ya. Karena kenaikan AST atau SGOT itu bisa karena adanya gangguan jantung, misalkan infark miokard. Kemudian bisa juga karena rhabdomyolisis ya, jadi ototnya terjadi lisis ya, biasanya pada orang-orang dengan hyperexercise ya, itu bisa rhabdomyolisis dan SGOT-nya bisa naik, sehingga harus dipasangkan ya untuk pemeriksaannya dengan SGPT dan SGOT. Nah, bahannya sama dan ini adalah nilainya ya. Kalau nilai rujukannya biasanya kalau saya ujian saya kasih nilai rujukannya sekian gitu. Jadi kalian cukup nggak perlu menghafal detail, tapi kalian tahu oh kira-kira ada di range 42. Karena biasanya kalau kalau dia gangguan hati itu peningkatannya bisa sampai 3 kali lipat ya, 100 bahkan 1000 ya. Kalau akut biasanya sampai 1000. Nah, ini adalah interpretasinya. Kalau viral hepatitis karena virus ya, virus itu kan pasti dia merusak sekali sel heparnya ya, karena virus itu kan intraseluler organisme. Sehingga pasti peningkatannya sangat tinggi. Ya bisa sampai 1000. Atau induced hepatitis ya. Drug induced hepatitis. Itu bisa sampai 50 kali. Kemudian ada yang moderat, ada yang ringan. Nah, sebetulnya ini tidak bisa jadi patokan ya. Cuma bisa kita sebagai gambaran aja. Kalau dia virus hepatitis, itu bisa SGPT SGOT-nya sampai 500, 1000, atau mungkin ALT-nya sampai 1000, SGPT-nya 500. Nggak apa-apa, beda seperti itu tidak apa-apa, karena berarti kan kerusakannya lebih di sitoplasmanya, ya kan? Tapi kalau pada hepatitis yang kronik, dia akan kebalik. AST-nya atau SGOT-nya dia yang lebih tinggi, tapi nilai SGPT dan SGOT-nya tidak terlalu tinggi karena sudah rusak sampai mitokondria ya. Kemudian ada persistensi ALT ya, persistensi ALT ini sampai 6 bulan setelah episode akut, maka kita curigai ada kronik hepatitis ya, kronik hepatitis, dan ada beberapa obat yang mempengaruhi peningkatan ALT.
paracetamol atau acetaminophen, aspirin, terus obat-obat golongan narkotik, obat-obat kanker, methotrexate, dan satu lagi adalah obat untuk penurun lipid ya. Obat penurun lipid golongan simvastatin. Walaupun yang diberikan adalah simvastatin generasi terbaru yang tidak terlalu mempengaruhi hati, tetap karena dia menurunkan kadar lipid, kerjanya pasti di hati, sehingga tetap mempengaruhi hati. Nah, jadi untuk yang seperti ini kasusnya, maka harus dicek kalau kita memberikan obat-obat penurun lipid, harus dicek fungsi hatinya ya. Nggak usah semuanya, cukup ALT dan AST. Kemudian ini adalah interpretasinya ya. Interpretasinya. Nah, rasio AST-ALT atau sering kita sebut dengan rasio deritis ya, rasio deritis. Itu kita boleh untuk membuat rasio kalau memang ada gangguan hepatitis kronik atau hepatitis akut. Jadi dalam keadaan pasien itu terinfeksi. Jangan gunakan rasio deritis untuk medical check up pasien-pasien sehat. Jadi harus pasien-pasien yang memang ada indikasi hepatitis ya, gunakan rasio deritis. Ya, jadi kalau dia rasio deritisnya lebih dari 1, berarti AST-nya lebih tinggi kan? Itu biasanya kerusakan mitokondria dari hepatosit itu lebih tinggi ya, karena terjadi fibrosis di dalam jaringan hepar. Tetapi kalau dia kurang dari 1, itu kerusakan ke mitokondrianya itu belum begitu banyak. Jadi kerusakannya belum meluas sampai ke mitokondria. Jadi kalian tahu kan kalau sel itu ada mitokondrianya. Kalau sampai mitokondrianya itu rusak, berarti kerusakannya udah berat ya. Ya jadi gitu. Jadi kita bisa menggunakan rasio deritis. Kemudian kalau intoksikasi alkohol, maka AST-nya, ALT sama-sama tinggi, tetapi AST-nya bisa lebih tinggi. Nah, waktu paruh AST adalah 17 plus minus 5 jam. Jadi sama ya panjang. Kalau yang tadi 47 plus minus 10 jam, jadi panjang ya. Kalau jadi 47 berarti sekitar 2 harian kan. Kalau ini 17 plus minus 5 berarti sekitar ya 1 hari ya. Nah, kalau waktu paruhnya ALT dan AST panjang, maka untuk recovery-nya kita nggak bisa periksa seminggu ini periksa, seminggu berikutnya periksa gitu. Karena kalau udah sampai 1000, penurunannya pelan-pelan ya, penurunannya pelan-pelan. Nah, kemudian ada yang namanya fungsi sintesis. Fungsi sintesis itu biasanya yang kita periksa adalah albumin dan kolinesterase. Atau ada yang menggabungkan dengan albumin, kolinesterase, dan prothrombin type. Nah, kalau kenapa albumin? Karena memang albumin diproduksi di hati. Nah, kalau kolinesterase itu juga menandakan adanya gangguan fungsi dari hepar, ya, dari hepar sendiri. Untuk kadar albumin kita harus paham bahwa albumin itu tidak hanya diproduksi di hati, tetapi dia juga masuk lewat asupan dari makanan dan dia juga bisa keluar melalui ginjal kalau ada kerusakan ginjal. Sehingga kalau untuk menilai produksi hepar dengan albumin, maka harus kita pastikan satu, yang bersangkutan tidak ada gagal ginjal atau gangguan ginjal yang menyebabkan albuminnya bocor. Ya, sehingga kalau albuminnya turun kita udah pasti bahwa itu adalah memang gangguan produksi hepar. Ya, dan harus dipastikan bahwa yang bersangkutan memang tidak ada gangguan gizi ya. Kalau ada gangguan gizi, misalkan malnutrisi, kemungkinan turunnya bisa juga karena malnutrisi. Kemudian yang harus hati-hati juga, albumin adalah protein fase akut negatif. Sehingga kalau dalam keadaan inflamasi, albumin itu turun ya. Jadi untuk menginterpretasikan gangguan produksi dengan albumin, maka kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Jadi kamu kalau untuk fungsi hepar itu nggak boleh cuma satu aja berdiri sendiri, tapi periksa beberapa sehingga kamu bisa menyimpulkan, oh ya memang ini ada gangguan di heparnya. Ya. Nah ini nilai rujukan albumin bisa macam-macam ya dek ya. Maksudnya tidak pas persis seperti yang saya kasih di sini, 3 gram per desiliter 3,8 sampai 5,1 atau 38 sampai 51, bisa agak
lebih dikitnya atau kurang dikitnya, tergantung dari reagen yang digunakan. Ini faktor interferensinya. Kemudian ini adalah kolinesterase. Kolinesterase itu lebih spesifik untuk pemeriksaan hepar ya, gangguan produksi hepar. Nah, biasanya kolinesterase itu juga digunakan untuk menilai adanya intoksikasi dari obat apa namanya obat untuk pembasmi hama ya. Nah, cuman dibedakan kalau di gangguan produksi maka kadar dari kolinesterasenya akan turun. Tapi kalau intoksikasi dari obat-obat serangga ya, itu maka kolinesterasenya yang akan meningkat, gitu ya. Kemudian kalau PTA PTT dijelaskan di hematologi ya udah tahu. Kemudian enzim kolestasis. Nah, enzim kolestasis ini enzim untuk tahu bahwa ada gangguan aliran empedu. Nah, enzim kolestasis itu jadi kalau kalian tahu saluran empedu, pinggir-pinggirnya kan ada selnya ya, sel endotelnya yang menutupi saluran, melindungi saluran empedu. Nah, di sel endotelnya itu akan dikeluarkan gamma GT dan polipospatase. Nah, kedua sel ini, kedua enzim ini akan meningkat kalau ada gangguan atau hambatan dari saluran empedu. Jadi gangguan dari aliran empedu, ya. Cuman untuk alkali fosfatase kalian harus hati-hati karena alkali fosfatase itu juga sebagai penanda produksi dari tulang, ya. Kemudian juga digunakan untuk penanda apa namanya? Kalau ada tumor, ya, ada tumor-tumor tertentu yang meningkatkan alkali fosfatase. Sehingga untuk interpretasi alkali fosfatase meningkat sebetulnya harus didampingi dengan gamma GT. Nah, kalau misalkan harus memilih karena zaman BPJS kan nggak bisa ya kita banyak pemeriksaan nggak bisa zaman BPJS. Jadi kamu harus pilihnya yang memang lebih spesifik, misalkan gamma GT ya, misalkan gamma GT. Nah, ini adalah alkali fosfatase, ini hepatobiliar ya, itu yang tadi saya bilang aktivitas osteoblast. Kemudian ada kanker prostat ya, kanker prostat kalau ada kanker prostat juga alkali fosfatasenya juga akan meningkat ya. Jadi hati-hati kalau alkali fosfatase meningkat, kemungkinannya macam-macam ya, kemungkinannya macam-macam. Kemudian kalau gamma GT dia lebih spesifik ya. Nah, faktor interferensinya adalah kalau gamma GT kita ambil darah dengan menggunakan heparin, maka kemungkinan terjadi kekeruhan. Kemudian kalau menggunakan oksalat, sitrat atau fluorid ya, biasanya NAF yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa ya, baku tenornya NAF biasanya, dia dapat menurunkan aktivitas GGT. Nah, kemudian tidak boleh ada hemolisis dan obat anti epilepsi. Kalau pasien dengan konsumsi anti epilepsi ditanya dulu karena dapat menyebabkan tinggi palsu ya, dapat menyebabkan tinggi palsu. Nah, ini dia interpretasinya kalau dia meningkat, maka kemungkinan terjadi obstruksi di saluran empedu. Nah, ini adalah gambaran umumnya aja ya. Apa namanya gambarannya kalau meningkat 5 kali lipat, kemudian 15-30 kali lipat. Cuman bisa juga tidak seperti ini gitu ya. Bisa juga tidak seperti ini. Bisa juga dia jadi lebih tinggi bisa. Nah, tapi intinya satu, kalau ada peningkatan dari gamma GT, maka ada hambatan saluran empedu apapun sebabnya, termasuk kalau tumor kaput pankreas. Nah, tumor kaput pankreas itu sebetulnya kan tumornya di pankreas, bukan di saluran empedunya. Tapi karena dia kaput pankreas dia menekan saluran empedu dan dia sebelah-sebelahan di anatominya, maka dia akan menyebabkan gangguan aliran empedu ya. Jadi kalian kalau menginterpretasikan itu harus dilihat secara menyeluruh ya, jangan satu-satu gitu ya. Ini nice to know aja, saya skip. Nah, kemudian untuk pengobatan etiologi penyakit hati,
Karena sebagian besar penyakit hati itu adalah disebabkan oleh virus ya. Yang paling sering adalah virus. Maka yang sering digunakan adalah seromarker, pemeriksaan serologi untuk penanda virus. Hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, hepatitis D maupun hepatitis E. Kemudian juga untuk penanda virus lain, rubella maupun CMV yang keduanya juga bisa berpengaruh kepada HEPA ya. Kemudian untuk hepatitis autoimun itu kita bisa memeriksa seperti pada pemeriksaan autoimun ya. Sepertinya sih sudah dijelaskan di blog hematoimuno. Jadi ada yang namanya antinuklear antibody. Jadi antinuklear antibody kalau ada kemungkinan autoimun dimanapun maka gunakanlah pemeriksaan ini. Ya, kemudian ada liver kidney microsome atau LKM tipe 1 dan masih banyak lagi. Sebenarnya penandanya banyak ya. Semakin berkembang itu semakin berkembang ilmu semakin banyak penanda-penanda barunya. Ini saya memberikan ya sering aja gitu ya. Kemudian kalau ada keganasan di hati, kalau ada hepatoseluler karsinoma, maka sudah ada penanda yang sudah terkonfirm ya untuk digunakan sebagai penanda keganasan pada hati, yaitu alfa fetoprotein. Jadi nanti ada berapa sih kadar alfa fetoprotein yang meningkat, ada cut off-nya, yang kita bisa sebut sebagai keganasan. Karena peningkatan alfa fetoprotein pun bisa terjadi kalau terjadi hepatitis. Hepatitis akut kalau kalian periksa alfa fetoprotein meningkat juga ya. Jadi sudah ada cut off-nya untuk alfa fetoprotein. Kemudian pemeriksaan untuk drug induce, maka yang diperiksa adalah metabolit dari obatnya ya, metabolit dari obatnya. Kalau metabolit biasanya yang diperiksa adalah urinnya ya. Pemeriksaan urin untuk drug abuse ya. Sedangkan untuk alkohol biasanya diperiksa dari nafas maupun di urin, tapi urin itu cepat sekali hilang. Kalau diperiksa dari darah juga cepat hilang gitu ya. Jadi sebetulnya kalau drug induced alkohol itu sebetulnya lebih ke alkohol kronik, maka pada saatnya nanti dia akan berkembang menjadi karsinoma hepatoseluler atau sirosis hepatis ya. Kemudian pemeriksaan lainnya apabila ada gangguan penyakit hati maka kita periksa darah rutinnya apakah ada hemolisis. Kalau ada hemolisis berarti peningkatan bilirubin direct dan akhirnya meningkatkan bilirubin direknya juga ya. Kemudian dilihat ada tidaknya batu saluran yang penuh. Nah ini apa namanya diagram kalau ada hiperbilirubinemia tuh apa saja kemungkinannya kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di bukunya penyakit dalam bisa, Harrison bisa ya. Silakan kalian lihat di situ ada banyak kemungkinannya ya. Banyak kemungkinannya. Kemudian saya langsung ke hepatitis. Jadi hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E ya. Hepatitis B, C, dan E. Kalau virus. Nah, hepatitis yang lain karena apa? Karena amuba bisa, parasit bisa, bakteri juga bisa. Kemudian alkohol, kemudian obstruksi, kemudian fatty liver ya, itu bisa menyebabkan hepatitis juga karena apa namanya lipid ya. Kemudian kelainan metabolik lainnya dan toksin. Sekarang mengenai hepatitis virus akut. Kalau hepatitis virus akut disebabkan oleh hepatitis A, maka disebut infeksi hepatitis A ya, HAV. Nah, penularannya kalau HAV adalah melalui oral fekal atau anal dan oral, anal oral atau oral fekal. Ada yang menyebut bisa menular melalui transfusi darah, tetapi buktinya minimal ya, cuman ada yang menyebutkan seperti itu. Penyebabnya adalah hepatitis A, dia positif sense single stranded, pasti dijelaskan di mikro ya. Dia adalah virus RNA. Virus RNA menularnya melalui oral fekal. Nah,
Ini adalah ciri-ciri hepatitisnya. Ini nggak saya jelaskan. Silahkan nanti di search sendiri karena waktunya juga ya. Kemudian patogenesisnya kalau dia kita mengkonsumsi makanan terkontaminasi dengan hepatitis, dengan virus hepatitis, maka akan menyebabkan penularan langsung ke dalam tubuh kita karena masuk ke dalam traktus gastrointestinal, ke sirkulasi porta, kemudian hepatosit. Nah, inkubasinya 15 sampai 45 hari. Jadi jangan heran misalkan kita terinfeksi sebetulnya hari ini gitu ya, tapi sebulan kemudian baru akan muncul. Nah, itu biasanya bingung tuh. Kenapa ya? Kenapa ya? Padahal setelah dirujuk-rujuk 1 bulan yang lalu jajan sembarangan misalkan ya, atau ya itu ya jajan sembarangan atau kontak dengan makanan-makanan yang tidak higienis. Sebentar ya deh ya. Nah, ini gejalanya ya. Ada fase inkubasinya, kemudian ada gejala prodromal, kemudian timbul ikterik, kemudian masa konvalesen. Kemudian sebentar. Nah, di sini saya langsung ke sini ya. Kalau gejala-gejalanya mungkin nanti penyakit dalam bisa lebih ini. Saya ke labnya saja. Jadi pada fase ikterik maka bilirubin bisa mencapai 20 sampai 40 mg per liter ya. Jadi meningkat ya. Atau kalau dijadikan desiliter ya dibagi saja. Nah, ini adalah pemeriksaan serologinya. Kita lihat di sini. Ini weeknya. Kalian bisa lihat ini di situsnya WHO ya, di lamannya WHO. Nah, di sini adalah responnya. Jadi kalau pada saat terjadi infeksi di sini, maka gejala klinisnya itu muncul di minggu kedua, ketiga, sampai ke minggu ke-8. Ya, jadi dia bisa 2 bulanan, ya kan? Nah, yang tadi saya bilang juga, dari infeksi sampai timbul, itu bisa 1 bulan, ya. Jadi bisa juga nih 1 bulan ke sini. Sampai timbul gejala yang benar, ya. Atau kalau dia lebih cepat, ya, di 3 minggu. Nah, ini adalah viremianya. Nah, untuk pemeriksaan hepatitis, itu kalau kita lakukan pemeriksaan HAV, itu kita menggunakan HAV di stool. Stool itu artinya, stool itu berarti feses kan? Nah, ini di sini nih, minggu kedua sampai minggu ke-6. Minggu kedua sampai minggu ke-6, kalau kita menggunakan pemeriksaan HAV antigen. Nah, kadang gini ya, kadang saya suka mendapatkan dari dokter pengirim, misalkan di medical check up atau apa, meminta HAV antigen di darah gitu ya. Jadi kalian jangan sampai salah nanti ya. Jadi pemeriksaan HAV antigen itu di feses dan itu harus orangnya memang terinfeksi baru diminta karena dia kan sembuh recovery dengan baik kan kalau HAV. Nah itu pada minggu kedua, ketiga, pada minggu pertama sampai ke minggu ke-5. Jadi 1 minggu, 2 minggu sesudah infeksi itu bisa terdeteksi antigen HAV sampai ke minggu ke-5 atau ke-6. Jadi 1,5 bulan sesudahnya. Kemudian kalau kita mau melihat adanya apa namanya IgM atau IgG antibodinya, maka kita bisa lihat pada minggu ke-1 itu sudah mulai muncul IgM. IgM kan muncul, semua penyakit itu IgM muncul paling cepat hari ke-6 ke-7 ya. Hari ke-5, 6, 7 itu paling cepat muncul IgM. Nah, kita lihat di sini bahwa gongnya atau yang paling peaknya itu di minggu ke-4. Jadi 1 bulan sesudah terjadinya infeksi ya. 1 bulan sesudah infeksi masuk. Itu IgM-nya akan terdeteksi peaknya. Jadi kemungkinan pemeriksaan pasti positif IgM ada di sini ya. Nah, kalau masih minggu pertama kedua ada, tapi kemungkinan positifnya mungkin ada yang terdeteksi, ada yang tidak gitu ya. Karena
kadarnya masih rendah. Nah, kemudian IgM itu bertahan sampai nanti akhirnya IgG timbul. Nah, kalau IgG udah timbul, maka IgM nanti akan menurun dan IgG-nya. Halo, kedengeran, Dek? Halo, kedengeran suara saya ya? Terdengar, Dok. Nah, jadi kalian nanti kalau pasien-pasien dengan suspek hepatitis A, karena dia jarang menimbulkan kronik hepatitis, jangan minta total antibody. Jangan minta total antibody hepatitis A ke lab. Kalau kalian ingin melihat apakah yang bersangkutan terinfeksi atau tidak, minta IgM anti HAV, ya. Karena saya juga sering medical check up, ngapain minta total anti HAV? Ya kalau positif kenapa gitu loh? Pasiennya yang dirujuk kasihan karena kalau positif ini kan bisa jadi infeksi lampau dan nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ini konsentrasi hepatitis A ya paling banyak adalah di feses. Serum ada, saliva ada, urin nggak ada ya. Nah ini pemeriksaan laboratoriumnya sama ya. Fungsi hati, bilirubin, AST, ALT, gamma GT. Kemudian eh, pemeriksaan IgM anti HAV itu yang lebih penting ya. IgM anti HAV itu yang lebih penting. Ini pemeriksaan serologinya. IgM anti HAV itu yang lebih penting ya. Pemeriksaannya bisa dengan RIA, radio imunosé, bisa dengan EIA, enzim imunosé, ELISA, enzim link imunosé, atau ETIA. Ya, ini HAV-nya ya. Nah, ini adalah hepatitis B. Kalau HAV tadi, kalau hepatitis A virus itu adalah RNA virus dengan positif single stranded, maka kalau ini hepatitis B adalah double stranded DNA. Ya, double stranded DNA. Jadi dia bukan virus RNA tapi double stranded DNA. Dia punya antigen hepatitis B hepatitis B HBs AG ya. Kemudian HBCAG, kemudian ada HBeAg envelope, core, dan yang pelapisnya ya. Ini. Surface-nya. Nah, ini adalah macam-macam antigen dari HBV ya. Ada surface HBs, ada core HBC, ada envelope HBC, HBe. Nah, masing-masing ini pemeriksaannya itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang sering kita lakukan adalah pemeriksaan HBsAg. Jadi kalau ada pasien dengan kuning, pasien dewasa dengan kuning biasanya yang sudah BPJS approval selain fungsi hati SGPT SGUT, ingat ya BPJS approval itu kalau fungsi hati biasanya cuma SGPT SGUT aja deh. Kecuali kalau dokternya bisa ngedeal sama BPJS-nya bahwa bilirubin juga penting, maka akan diperiksa bilirubin, SGPT, SGOP ya. Kalau nanti kalian di layanan primer atau di layanan rumah sakit, kalau lagi deal-dealan dengan BPJS, sebetulnya kan BPJS tergantung kitanya gimana bergeningnya ya. Minta aja bilirubin, SGPT, SGOT, dan gamma GT. Itu untuk pasien-pasien dengan kuning. Sehingga kita nanti bisa mendetek, benar nggak sih kalau dia ada gangguan dari hatinya. Kemudian untuk seromarkernya, HAV dengan HBsAg. Ya, kalau nggak ketemu baru dilanjut dengan yang lain. Nah, kalau surface, ya, surface itu berarti yang di permukaannya, ini banyak yang diperiksa ya untuk deteksi dari HBs, untuk deteksi dari gangguan hepatitis karena virus hepatitis B. Nah, kalau core itu berarti kan intinya, ya intinya. Kalau HBsAg negatif, anti HBs juga negatif, maka mau nggak mau kita harus memeriksa yang lain. Berarti yang akan kita periksa yang lebih dalam yaitu intinya. Kalau ada intinya berarti hidup itu maksudnya virusnya masih berkembang. Kalau dia punya HBC, core
core-nya ya. Jadi di intinya. Nah, kalau HBE itu envelope-nya. Nah, kalau envelope-nya itu dia lebih dekat dengan nukleokapsid. Ya, dengan nukleokapsid. Kalau core itu ke intinya ya. Nah, ini susunannya ya. Nah, itu adalah siklus hidupnya. Nanti bisa diajarin sama mikro nih ya. Ini adalah diagramnya, skematik dari life cycle HBV. Nah, yang menyebabkan kerusakan dari hati itu sebetulnya bukan si virusnya. Virusnya sih anteng-anteng aja. Yang menyebabkan adalah respons imunnya. Ya, karena respon imun terhadap virus, maka sel ini jadi rusak. Nah, kalau selnya rusak, akhirnya ya tadi fungsi integrasinya terganggu, fungsi ekskresinya terganggu, bisa jadi fungsi untuk aliran empedunya juga terganggu ya. Di sini kita lihat bahwa HBsAg virus HBV itu dia genomnya kalau di repair akan membentuk closed circular DNA atau cccDNA yang merupakan template untuk viral messenger RNA atau mRNA. Sehingga pada hepatitis kronik, kalau kalian nanti sudah koas ya, kalau koas jangan males-males tuh, kalian nanya kalau sudah di bangsal, pada hepatitis kronik atau pada CA hepar terduga karena hepatitis kronik atau sirosis terduga karena hepatitis kronik, maka kalau HBsAg-nya tidak terdeteksi, yang akan dicek adalah cccDNA ya. Kalau ketemu cccDNA walaupun HBsAg-nya negatif ya, ketemu cccDNA walaupun HBsAg-nya negatif, maka virusnya ada ya, virusnya ada. Kenapa? Karena cccDNA itu adalah template untuk mRNA. Dia bagian dari genomnya dari HBV. Paham ya? Kalau nggak paham nanti boleh tanya saya. Ya ini epidemiologinya. Nah ini kalau terjadi kronik. Nah kalau kronik Lagi itu nge-zoom, Umi. halo, Nanti aku telepon lagi ya. halo. Dan ini kalau kronik. Oh iya, tadi saya belum membahas cara penularan. Kalau cara penularan HBV, ya hepatitis B virus itu adalah blood, ya blood barrier. Jadi melalui penularan secara kontak ya atau darah. Baik itu karena kontak seksual, parenteral dari ibu ke anak, transfusi misalkan, atau kemungkinan kita menangani pasien yang sedang kecelakaan, perdarahan, tapi tanpa menggunakan pengaman atau pelindung. Itu bisa terjadi penularan ya. Jadi yang tertinggi penularan melalui darah, serum, wound eksudat, eksudat dari luka ya, nanah gitu ya. Kemudian moderate kalau melalui semen ya, melalui vaginal fluid dan saliva. Kemudian yang low detectable adalah di urin, feses, air mata, tears maupun breast milk ya. Nah, ini adalah bagaimana HBV itu bisa merusak ini HBV itu bisa merusak sel ya. Jadi di sini kita lihat adanya antibodi akan mengclearance selnya ya, mengclearance selnya nih antibodi kalau timbul antibodi ya. Kemudian clearance virus maksudnya ya. Kemudian sitokin juga akan ke sini dan di sini sitokin yang terbentuk karena respon imun yang melalui T helper ini. Kalian kan pasti udah tahu ya, udah diajarkan respon imun. Bagaimana dari makrofag, kemudian sel dendritik, ya, mikroorganisme ditangkap oleh sel dendritik, T helper, nanti dibaca lagi, akhirnya timbul sitokin, menghasilkan sitokin, dan akan menyebabkan destruksi dari sel-sel yang terinfeksi. Ya.
Nah, dia gejala klinisnya sama ya, hepatitis semuanya gejala klinisnya sama. Kemudian pemeriksaan klinisnya sama, pemeriksaan laboratorium sama, bilirubin, ALT, AST, gamma GT. Nah, ini perjalanan hepatitis B menurut WHO guideline ya. Jadi ini simptom dan ini adalah chronic infection. Jadi hepatitis B kalau dia sembuh itu sembuh sempurna bisa, atau dia berkembang menjadi kronik hepatitis jadi sirosis, atau berkembang menjadi karsinoma hepatoselular ya. Itu hepatitis B. Nah, ini kalau ini adalah perjalanan penyakit hepatitis B-nya ya, 6 bulan, kemudian 12 bulan, ada dan all adult. Nah, ini adalah simptomnya seperti apa ya. Jadi lebih banyak kalau ini. Kalau di sini kadang-kadang dia simptomnya suka nggak kelihatan ya. Nah, kalau yang kronik, nggak ada chronic infection ya. Kalau terkenanya di sini outcome-nya ya bisa kronik ya. Nah, ini adalah pemeriksaan antibodinya, seromarkernya. Ya, kalau dia hepatitis B ya, yang akut ya, yang akut di sini kita lihat. Nah, ini masa pada saat HBsAg-nya sudah turun, anti HBs-nya belum terbentuk, ini namanya Windows period. Ada kemungkinan pasien datang dengan kuning dan dia berada di Windows period. Ya kan kadang-kadang ya orang nggak peduli itulah saya kuning lah kamu bodo amat gitu ya. Terus eh, nggak periksa, terus ya udah saya pengen periksa tapi tetap masih kuning nih, atau kuningnya sudah berkurang, cuman kita pengen tahu dia apa. Nah, tapi dia datang di Windows period sehingga HBsAg-nya nggak ke detect. Nah, kalau HBsAg-nya nggak ke detect di sini, maka pilihannya adalah kita akan mendetek HCV, anti HBC maksudnya, anti HBC yang IgM. Kenapa disarankan IgM? Kalau IgM-nya yang sudah terdeteksi, berarti dia masih akut, infeksinya masih jalan. Ya, atau total anti HBe boleh ya di sini. Nah, kalau sarannya sih memang IgM yang anti HBC. Berarti kan dia masih terdetek ya, terdetek di bukan terdetek, masih infeksi ya. Kalau dia masih uh, kelihatan IgM anti HBC. Nah, ini simptom biasanya sampai sini. Nah, di sini Windows period, di sini IgM anti HBC. Nah, kalau kronik, nah ini adalah kronik ya. Kalau yang kronik, IgM anti HBC-nya udah turun, tapi HBsAg-nya menetap. Nih lihat nih, HBsAg-nya menetap ya. Jadi kalau mungkin nanti ada beberapa tempat kerja ya yang mensyaratkan tidak boleh adanya infeksi HBsAg baik kronik ya maupun akut ya. Kemudian setiap cek dia HBsAg-nya positif, setiap cek HBsAg-nya positif. Nah, kalau pasiennya protes, kalian bisa bilang ya kemungkinan terjadi ini, ya kemungkinan terjadi chronic hepatitis B infection sehingga HBsAg-nya akan menetap, tapi anti HBs-nya tidak muncul. Ya, anti HBs-nya tidak muncul. Nah, ini WHO 2018, gambaran serologi HBV akut dan kronik. Di sini akut ya. Lihat nih ya, bedanya akut sama kronik. Kalau dia akut, dia ada Windows period dan akan muncul anti HBs. Kalau dia kronik, HBs-nya dia akan menetap atau turun, cuman nggak turun banget. Jadi dia tetap masih ada. Nah, kalau kronik biasanya nanti ada prosedur pemeriksaan yang dicek setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali HBsAg. Nah, kadang HBsAg-nya tidak terdetek. Kemudian dicek HBV DNA-nya. Ada pasien-pasien nanti yang akan mendapatkan pengecekan laboratorium rutin seperti itu. Nah, kalau HBV DNA-nya
negatif, HBsAg-nya masih ada, maka cek yang tadi saya bilang cccDNA ya, cccDNA. Kalau cccDNA masih ada, ya walaupun HBV, hepatitis B virus DNA-nya nggak ada, tetap virusnya tetap ada ya, masih tetap ada, masih tetap hidup ya, masih tetap ada, masih tetap hidup karena dia bagian dari genomnya. Itu ya. Ini prosedur ya pemeriksaan HBsAg pada pasien ya. Kalau HBsAg satunya positif, kemudian HBs2-nya positif, berarti dia report sebagai positif. Kalau HBsAg satunya negatif, atau non reaktif ya, laporannya adalah non reaktif, maka report sebagai negatif ya. Ini untuk diagnosis kronik hepatitis B dengan single assay. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau hepatitis ini ya, kalau A itu kalau dia single assay dengan seroprevalensinya kurang dari 4%. Ya, ya seroprevalensinya 0,4%. Kalau yang B, seroprevalensinya lebih dari 4%, lebih dari 0,4%. Jadi kalau di suatu tempat seroprevalensinya lebih dari 4%, dia cukup pakai satu kali pemeriksaan HBsAg dengan yang sensitivitasnya tinggi. Kalau non reaktif laporkan negatif, kalau reaktif laporkan positif. Tapi kalau seroprevalensinya kurang dari 0,4%, itu harus pakai 2 ya. Ini tahun 2018 ya, ada ketetapan begitu dari WHO. Pakai 2, hepatitis A1, hepatitis HBsAg yang reagen 1 dan reagen 2. Kalau positif dan positif, maka laporkan reaktif dan reaktif laporkan positif. Ya, tapi kalau misalkan positif dan negatif, reaktif dan non reaktif laporkan sebagai negatif. Ya, laporkan sebagai negatif. Nah, kalau negatif dengan negatif atau non reaktif dengan non reaktif laporkan sebagai non reaktif. Nah, tapi kalau yang di sini itu ada inconclusive result. Jadi, walaupun dia di-report sebagai negatif, harus disebutkan inconclusive report-nya, result-nya. Sehingga diedukasi untuk pemeriksaan kembali setelah 6 bulan, 3 bulan gitu ya. Jadi further testing as appropriate. Atau kalau further testing as appropriate, kalian bisa minta pemeriksaan HBC, IgM HBC ya, IgM HBC ya. Jadi core-nya yang diperiksa. Jadi kalau menggunakan HBsAg, ini adalah alurnya. Kalau kurang dari 0,4%, ini lebih dari ini kurang dari 0,4%. Kalau yang A yang lebih dari 0,4%. Nah, ini stage-nya penandanya HBsAg arti ya, ini bisa dicek ya kalian. Outcome-nya ya, dia bisa sembuh sempurna, bisa sirosis, bisa keganasan ya. Ini outcome-nya. Nah, kalau ini treatmentnya ya, treatment dan monitoring di sini. Monitoringnya adalah tetap di HBsAg, kemudian kalau sudah sampai ke sini, dideteksi hepatoseluler karsinoma dengan ALP bisa ya. Jadi tetap kalau alurnya dari WHO untuk infeksi kronik hepatitis, tetap harus diawasin, jadi nanti akan dicek hepatoseluler karsinoma. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya, jadi HBsAg setelah terdeteksi HBsAg, kemudian dia jadi kronik infeksi. Kemudian untuk pemeriksaan rutinnya adalah HBV DNA. Kalau HBsAg positif, HBV DNA negatif, kalian jangan merasa bahwa oh udah ini cuma tinggal surface-nya aja kok, ya kan? Jadi genomnya nggak ada, cuma tinggal surface-nya aja. HB core-nya juga nggak ada. Jangan pakai itu, tapi periksalah CCC DNA ya, HBV yang CCC DNA, bukan yang HBV DNA. Oke, dari sini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada pertanyaan ke virus hepatitis C, dia sama dengan hepatitis A, RNA virus, tetapi dia lebih berbahaya lagi karena penyebab sebagian besar karsinoma hepatitis adalah berasal dari virus hepatitis C, ya. Virus hepatitis C, ciri-cirinya, ini strukturnya di mikro ya, udah ya. Nah, ini dia sama dengan hepatitis B, dia melalui bloodborne, ya, bloodborne disease, sexual transmitted disease juga, kemudian melalui hubungan seksual, melalui transfusi, ya, kemudian parent melalui ibu ke anak, ya, terus parenteral melalui darah, injeksi drug use, ya, yang tidak safe, dia bisa menyebabkan hepatitis C. Ini genomnya ya, genomnya nanti mikro nih. Nah, ini adalah screeningnya. Biasanya orang-orang dengan kuning yang kronis atau SGPT-SGLT nggak naik, nggak turun-turun gitu ya. Kemudian bilirubinnya juga angkanya masih tinggi-tinggi aja. Nah, kemudian HBsAg nggak ada, HBV-DNA nggak ada, cccDNA nggak ada. Pokoknya untuk cek HAV dan HBV itu nggak ada, maka diceklah HCV, ya. Atau mungkin supaya nggak panjang-panjang juga ya, karena kalau era BPJS kan nggak boleh yang mahal-mahal ya, pemeriksaan PCR juga nggak bakalan boleh ya kalau nggak indikasi banget. Jadi akhirnya biasanya diperiksa HAV, IgM anti HV, HBsAg, anti HBs, kemudian langsung tembak ke HCV. Jadi dia nggak akan periksa, kalau di era BPJS nggak akan periksa tuh HBC, itu nggak akan. Dia langsung tembak ke HCV. Kalau HCV-nya nggak ada, oh mungkin baru nanti jalannya ke HBC-nya, core-nya dari si eh, hepatitis B. Karena adanya venous period itu ya. Hmm. Kembali ke sini, kalau screening HCV-nya nggak ada, negatif, stop. Kalau positif, atau ya positif, maka dilanjutkan dengan RIBA, radio immunoassay atau PCR untuk HCV. Yang lebih enak ini PCR. Kalau PCR-nya positif, kita lakukan ini, medical evaluation. Nah, ini adalah yang terbaru tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ini. Nah ya, guideline 2018 tuh. Jadi anti HCV antibody dengan single RDT. Jadi rapid ya, rapid. Kemudian kita lihat kalau dia positif atau reaktif laporkan positif, kalau non reaktif laporkan negatif. Berarti tidak ada infeksi HCV. Tapi kalau dia positif, positif, apa namanya reaktif, maka laporkan sebagai uh, positif ya. Kemudian nanti kita cek lagi dengan PCR. NAT itu nucleic acid test atau PCR ya. HCV RNA nucleic acid test. Ini RNA ya. Terus RNA kan kalau HCV AAV itu RNA virus, kalau HBV itu DNA ya, DNA double stranded, beda ya. Jadi obatnya juga nggak bisa sama. Hepatitis C dengan hepatitis B dan hepatitis A itu obatnya nggak bisa sama ya. Kemudian kita lihat kalau hasilnya positif, maka ini harus dievaluasi dan ditreatment sebagai infeksi HCV. Kalau hasil NAT-nya nggak ada, not reactif, maka tidak ditreatment sebagai HCV. Nah, ini treatmentnya ya. Kalau treatmentnya mungkin lebih ke apa namanya? Lebih nanti ke penanganannya ya. Saya mungkin nggak ke sini. Saya akan ke sini aja. Bahwa nanti kalau kalian disuruh diagnosis ya, antibody ini, kalau dia positif, maka lanjutkan dengan NAT. Ya, kalau dia positif, maka lanjutkan dengan asesmen hepatitis C. Dan harus dipantau hepatitis kronik ya, karena hepatitis C itu sebagian besar menyebabkan infeksi hepatitis kronik.
Jadi ini serologinya, ini ALT, AST-nya, search ya, naik turun, naik turun. Nanti HCV-nya tahan terus ya. Ini HCV RNA terus gitu ya. Ini ya, ini tes molekulernya ya. Bisa pakai PCR ini. Nah, kalau terjadi sirosis hepatis, maka kriteria laboratorium yang digunakan adalah menggunakan klasifikasi Child-Pugh. Klasifikasi Child-Pugh untuk menilai seberapa sirosisnya sih gitu ya. Kalau terjadi sirosis dekompensatif, nah itu harus diinfokan ke pasiennya juga ya, karena nanti terkait dengan 5 survival years-nya. Nah, supaya kita bisa memberikan informasi, kamu harus paham Child-Pugh classification itu seperti apa. Jadi yang diperiksa adalah bilirubin, albumin, acid test, encephalopathy, dan prothrombin time. Jadi pasien-pasien dengan sirosis hepatis yang mendapat terapi rutin, maka jangan lupa kalau ini diperiksa ya. Nah, bilirubinnya berapa kadarnya? Apakah lebih dari 3, terus kemudian albuminnya apakah dia berkurang, apakah asitasnya berat? Biasanya kalau asitasnya berat, ya dia di 3 ya. Biasanya yang sirosis hepatis begini, sebagian besar adalah punya riwayat alkohol ya. Banyak orang-orang dengan minum alkohol, wine gitu, kalau dia memang rutin, pada saatnya nanti, dia akan seperti ini. Ya kalau kalian, sebagian besar ya, tapi penyebab lainnya ada. Jadi nanti kalau kalian di koas di bagian penyakit dalam, jangan lupa ya yang ini. Kalau ada pasien-pasien seperti ini, sirosis hepatis, kalian terapkan ini Child-Pugh-nya, terus diskusi dengan konsulen, kemudian kalian juga cari penyakit dahulunya, riwayatnya apa, apakah minum alkohol atau bagaimana gitu ya, atau sering minum obat tertentu, jamu atau apa ya. Nah ini setelah kita cek bilirubin, albumin, asites, encephalopatinya ada atau tidak, kemudian prothrombin time, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau dia di kriteria A 5-6 poin compensated, jadi terkompensasi. Biasanya masih baik-baik aja dia. Masih sirosis tapi dia aktivitas masih seperti biasa gitu ya. Kalau B 7-9 juga itu kompensatif juga, tapi kalau dia kompensatif, nah berarti ya tolong diinfokan dengan baik ya. Kalian menerapkan ilmu untuk berkomunikasi, menyampaikan berita buruk kepada pasien. Ya. Oke, yang heparin sudah. Eh, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke diare dan malabsorpsi. Ya, jadi malabsorpsi sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan absorpsi nutrien. Nah, biasanya ini sering terjadi ya, sering terjadi pasien dengan diare, dengan malabsorpsi, terutama pada anak-anak, ya, terutama pada anak-anak. Nah, kalau ada pasien diare dan malabsorpsi, selain dilakukan pemeriksaan darah, tolong diperiksa fesesnya. Ya, tolong diperiksa fesesnya. Nanti kalau dalam ini nih biasanya kalian bisa baca sendiri, ada juga di buku saya ya. Kalian cari di perpus deh, buku saya ada. Untuk teori detailnya ada di situ. Nanti untuk pasien diare, jangan lupa periksa fesesnya. Dan jangan lupa minta pemeriksaan karbohidrat, kemudian pemeriksaan lipid, kemudian pemeriksaan proteinnya juga ya. Jadi kita nanti mau lihat apakah dia ada malabsorpsi lipid atau ada malabsorpsi karbohidrat. Misalkan intoleransi laktosa, maka akan ada malabsorpsi karbohidrat ya. Malabsorpsi karbohidrat. Nah, ini fungsi pemeriksaan untuk melihat penyebab diare. Nah, kalau diarenya banyak ya, jangan lupa periksa elektrolit ya, cairan dan elektrolit, karena sampai dia kehilangan elektrolit, maka dia akan bisa jatuh dalam keadaan dehidrasi yang tidak baik ya. Kemudian status asam basa, kalau dia sudah berat diarenya, jangan lupa status asam basanya diperiksa ya, analisa gas darah, kemudian pemantauan terapi dan pemantauan penyakit. Nah ini untuk pemeriksaan diarenya ya, bisa dengan pemeriksaan tinja, feses rutin aja dulu.
Kemudian dicek juga apa darah samarnya ya, apakah diarenya itu ada darah samarnya. Kalau ada darah samarnya berarti kalian bisa list pemeriksaan apa list penyebab diare yang menyebabkan iritasi di dalam saluran cerna ya. Tipes, tapi tipes biasanya bukan diare ya, dia lebih ke konstipasi. Cuman ada yang diare ada, tapi nggak banyak ya. Atau yang sering sih sebenarnya diare karena virus ya, rotavirus. Kemudian bisa kalian cek juga kalau sering-sering diare protein losing enteropati. Lah kalau sering-sering diare lagi, diare kronik dalam sebulan, maka kalian jangan lupa cek apa? Cek HIV ya, dicek mulutnya juga ya. Mulutnya cek HIV-nya karena yang diare dalam diare kronik itu biasanya pasien-pasien HIV itu akan seperti itu ya. Kemudian pemantauan lainnya adalah hematologi lengkap. Kita lihat ya, apakah leukositnya sudah kalau leukositnya naik kan berarti ada respon tubuh terhadap infeksi. Kalau dia sudah mulai turun berarti responnya sudah mulai tidak banyak, berarti dia sudah mulai membaik ya. Ini untuk diare dan malabsorpsi. Nah, sekarang kalau tukar minum bisa juga ya tangkap dengan keluhan nyeri di ulu hati. Nanti ada yang GERD kali mungkin GERD. Nah, kalian harus pastikan dulu bahwa tidak terjadi tukak duodenum. Nah, penyebab tukak duodenum itu yang paling sering faktor agresifnya adalah Helicobacter pylori. Kemudian OAINS, obat antiinflamasi non steroid. Jadi hati-hati bagi orang yang kalau kalian ada teman atau saudara atau orang tua ya yang mengkonsumsi OAINS dalam jangka panjang, ya mungkin karena nyeri-nyeri minum obat OAINS, OAINS gitu ya. Hati-hati karena dia bisa iritasi karena faktor agresif sehingga terjadi tukak duodenum, ya tukak duodenum. Kemudian faktor lainnya bisa karena merokok, ya sehingga dia rentan untuk terinfeksi Helicobacter pylori. Nah, untuk pemeriksaannya tentu pemeriksaan pylori di dalam feses ya, dalam feses. Nah, eh, ini pemeriksaan laboratoriumnya bisa dengan ini jarang ya, basal exit output dan output. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan gastrin dan pepsinogen serum serta deteksi Helicobacter pylori. Nah, ini cara deteksi Helicobacter pylori. Yang umum sih pakai urea bleed test. Ya, urea bleed test itu untuk tahu Helicobacter pylori ada satu apa namanya alatnya ya untuk diletakkan di hidung dan mulut, bleed testnya ya. Begitu dia hah gitu ya, bleed testnya nanti akan kelihatan ada nggak Helicobacter pylorinya. Ya, itu namanya urea bleed test. Itu yang non invasif ya, urea bleed test. Atau stool antigen. Jadi fesesnya nanti ada pemeriksaan antigen Helicobacter. Nah, kalau mau invasif, maka pakai endoskopi. Jadi biasanya dokter-dokter subspesialis gastro ya, penyakit dalam subspesialis gastro itu sering melakukan ini. Dan kalau ini pankreatitis ya, ini saya lewat aja. Nah, kalau pankreatitis kalian cek amilase dan lipase pankreas. Ingat ya, amilase itu bisa juga dari saliva, dari saliva. Sehingga kalau peningkatannya amilase saja tanpa lipase, mungkin ada sesuatunya tuh di salivanya. Bisa jadi salivanya, bisa jadi pankreasnya sebetulnya ya. Nah, itu harus clear dulu. Terus satu lagi yang saya tadi bilang juga, pankreas itu kalau ada tumor kaput pankreas, itu dia akan menekan saluran empedu. Jadi bisa juga kalian cek juga itu gamma GT dan LP-nya ya. Jadi kalau kalian tahu apa namanya anatominya, kalian udah tahu saya mau periksa apa sih supaya nanti diagnosisnya bisa lebih menjurus gitu ya. Ini yang amilase meningkat dalam 2 sampai 12 jam setelah timbul gejala. False positif kalau penyakitnya di saliva ya. Biasanya gondongan itu salivanya meningkat nih. Gondongan ya. Parotitis ya, parotitis. Kalau kita ngomong parotitis, kalau orang awam akan ngomong gondongan gitu ya. Biru-biru nanti dikasih blau. Tapi sebetulnya sih dikasih blau bukan untuk sembuh, bukan. Supaya tanda aja di situ biru gitu loh, ada gondongan jadi jangan dekat-dekat.
karena itu menular. Nah, kemudian lipase nanti dia akan meningkat. Jadi kalau lipase dan amilasenya meningkat bersamaan ya hati-hati. Ada sesuatu di pankreasnya, entah pankreatitis, entah tumor di pankreas. Jadi peningkatan lipase sesudah peningkatan amilase serum. Jadi memang jadi agak tricky. Kalau kita ambil waktu amilasenya meningkat dulu, lipasnya enggak, bisa salah kita nanti. Jangan-jangan ini salivanya aja. Tapi ternyata itu masih perjalanan belum meningkat. Nah, lebih baik kalau memang kalian dapatin salivanya apa namanya amilasenya aja, diobservasi dulu. Diobservasi apakah nyerinya di ulu hati masih tetap. Kalau udah kalian cek lagi lipasenya dalam 2 minggu gitu ya, seminggu atau 2 minggu lah, 2 minggu, apakah dia ikut naik ya? Kalau dia naik berarti kemungkinan adalah ini. Nah, kita lihat di sini lipase serum naik dalam 4 sampai 8 jam sejak konsep simptom dan kembali normal 8 sampai 14 hari ya kalau ada pankreatitis. Nah, tadi yang saya bilang ya, dia kan amilase dulu naik kan. Tapi di sini 4 sampai 8 jam sejak onset simptomnya. Nah, simptom dari pankreatitis itu hampir mirip dengan kalau orang bilang penyakit lambung. Ya. Tapi kita nggak boleh yang ngomong penyakit lambung ya. Kita bilangnya dengan gastritis. Nah, jadi kadang-kadang dia amilase lipase penyakit pankreatitis ini akan terdeteksi kalau memang pasiennya benar-benar sakit dan harus dirawat. Nah, biasanya amilase lipasenya itu akan meningkat dua-duanya, sudah meningkat dua-duanya gitu ya, Dek ya. Ini rumusnya, ini interpretasinya. Nah, ini kalau pemeriksaan feses ya, mungkin pemeriksaan feses nanti akan ada praktikumnya ya. Saya nggak bahas di sini. Nah, penanda tumor. Di sini penanda tumornya untuk tumor-tumor dari gastrointestinal ya. Tumor dari gastrointestinal itu bisa ini. Colorectal cancer bisa dengan CEA ya. Atau dengan CA 19,5, 19,9. Gastric carcinoma bisa dengan ini dan hepatocellular carcinoma bisa dengan AFP ya, alpha fetoprotein. Ini ya, nanti kalian besok baca deh ya. Saya kasih deh ini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, alpha fetoprotein itu udah ada cut off-nya. Dia di cut off 400 nanogram per desiliter. Jadi kalau dia meningkat lebih dari 400 nanogram per desiliter, dipikirkan hepatocellular carcinoma. Tapi kalau sampai mencapai lebih dari 1000 nanogram, itu udah pasti dia AFP, karsinoma hepatoseluler. Kalau meningkat lebih, itu kemungkinan KHS. Tapi kalau udah lebih dari 1000, maka itu udah pasti dia KHS ya. Kalau dia meningkatnya cuma 200, 300, mungkin hepatitis yang lainnya ya. Hepatitis yang lainnya. Kalau CA 19,9 itu biasanya di pankreas ya. Ya, kandung kemih dan pankreas. Biasanya di pankreas ini. CA50 juga bisa, tapi biasanya juga ada di pankreas dan kolorektal. Ya. Kalau CA724 biasanya dia akan di gaster dan kolorektal. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Sepertinya cukup, dokter. Ya, Sepertinya cukup, dok. cukup ya. Baik.